berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan sekali lagi untuk boleh memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Agar kami dimampukan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Agar telinga kami diberikan kepekaan, hati kami diberikan keterbukaan untuk menerima firman Tuhan. Dan menjadikan itu langkah hidup kami. Petunjuk arah bagi hidup kami sebagai umat yang sudah Engkau tebus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan siap untuk taat melakukan. Baik hamba-Mu yang dipercaya untuk menguraikan maupun setiap jemaat yang boleh hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, di tengah sukacita Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Imlek. Sudah siap semua Bapak Ibu? Siap? Puji nama Tuhan, bersyukur ya ketika Bapak Ibu Saudara hari ini yang boleh bisa berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak cucu, udah kumpul untuk siap merayakan Imlek di tanggal 17 nanti. Ada sukacita oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita juga bersukacita sebab Tuhan berkenan menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah satu kebenaran dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24 dengan tema orientasi hidup warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing atau gadget kita. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bawa Alkitab, di bangku-bangku gereja kita juga ada beberapa bangku di situ disiapkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara boleh membukanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 24. Kita akan membacanya secara silih berganti. Bapak Ibu sudah menemukan? Kalau dari teman-teman multimedia bisa ditampilkan dari Alkitab? Kebetulan saya tidak siapkan di PowerPoint, saya minta maaf. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu sudah boleh melihat Alkitabnya masing-masing, kita baca secara bergantian. Saya akan membacanya terlebih dahulu ayat yang ke-19, nanti Bapak Ibu sudah ayat 20, demikian seterusnya kita akan silih berganti. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 24 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sedemikian kita boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, selamat dan berbahagia. Setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, bahkan tidak hanya menyampaikan di atas mimbar, tetapi yang melakukan dari hari lepas ke hari dengan tunduk dan taat hormat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pagi hari ini saya bertanya kepada saudara begitu ya, siapa Tuhan kita? Maka saudara akan dengan lantang dan keras menjawab, siapa? Gak kedengeran saudara atau lupa ya Tuhannya siapa? Kalau saya bertanya kepada saudara siapa Tuhan kita, maka saudara akan menjawab Tuhan Yesus. Pasti ya saudara ya, kita akan menjawab dengan lantang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang saudara ya, kalau misalnya saya mencoba untuk jujur kepada kita. Jujur gitu ya, kalau saya menampilkan, ini uang berapa Bapak Saudara kelihatan? Cepek gitu ya, ini uang 100.000, ada yang mau? Saudara kalau saya bertanya kepada saudara, apakah ini Tuhan saudara? Maka saudara juga akan jawab, bukan gitu ya. Tuhan kok dibandingkan sama uang gitu ya. Tapi coba saya tanya kepada saudara, kalau ini tebel di kantong kita, kira-kiranya sumringah enggak? Kira-kira wajah kita ceria enggak saudara? Ceria ya? Dan kita berkata, haleluya, puji Tuhan, betul? Tapi kalau misalnya uang ini
semakin hari semakin menipis, bahkan gak ada di kantong kita gitu ya. Dompet kita cuma isinya 1 lembar 2.000-an. Kira-kira Bapak Ibu Saudara masih ceria? Atau wajahnya sudah mulai ditekuk ya? Lah tadi katanya Tuhannya Yesus. Di kantong udah gak ada lagi uang ini gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Yesus. Tapi mengapa ini yang jadi sumber sukacita kita? Emang gak boleh punya uang? Bukan gak boleh saudara. Hari ini kita mau belajar apa yang Yesus katakan. Kalau rekening kita menipis, apakah hati kita masih tenang Bapak Ibu Saudara? Masih bisa tenang kalau rekening kita menipis? Lalu saya juga ingin bertanya kepada saudara, kalau misalnya keadaan dari usaha atau pekerjaan kita saat ini sedang tidak stabil, apakah kita masih tenang Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berkata kita nggak tenang, sebab yang membuat kita tenang itu ketika rekening kita terisi. Ya semua orang membutuhkan uang ya Bapak Saudara. Tapi tanpa sadar kita sedang mempertuankan harta dan kekayaan kita. Tetapi Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 19-24 tidak berbicara soal bagaimana cara menabung. Apa yang Yesus sedang bicarakan saudara? Tuhan Yesus sedang membongkar isi hati kita. Tuhan Yesus sedang membongkar isi hati kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam rangkaian khotbah di bukit. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu rangkaiannya dari pasal yang kelima. Pasal 5 sampai ke-7 adalah khotbah di bukit. Nah sebelum Yesus menyampaikan khotbah di bukit, Bapak Ibu Saudara, nanti kita melihat bagaimana apa yang menjadi panggilan Yesus sesungguhnya sejak dia awal melayani. Sebelum perikop yang saya bacakan dan kita baca bersama-sama tadi, Yesus itu sudah berbicara soal sedekah, bagaimana memberi sedekah yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita berdoa yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita berpuasa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak sudah bisa melihat ya di perikop-perikop sebelumnya, itu ada hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Banyak orang melakukan doa, puasa, bersedekah, tapi fokusnya bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi fokusnya bukan untuk Tuhan, tetapi fokusnya adalah untuk pemuliaan diri sendiri. Bersedekah supaya dipuji orang, berdoa pun di pinggir-pinggir jalan supaya orang melihat dia adalah orang yang religius. Bahkan berpuasa pun berlaku menunjukkan kepada orang lain, loh aku sedang berpuasa. Menunjukkan wajah yang kusut gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan katakan kalau kamu ingin dipuji oleh manusia, kamu sudah dapat upahnya, tapi kamu gak dapat upah kekal. Dan saat ini dalam bagian yang kita baca tadi saudara, Yesus berbicara, mengajak kita untuk membongkar isi hati kita bagaimana kita memandang harta dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat semua kegiatan rohani yang ada di perikop sebelumnya adalah hal-hal religius tetapi tidak dilakukan dengan hati yang benar, tetapi dilakukan dengan hati yang salah. Itulah sebabnya Yesus Kristus sendiri, kalau Bapak Ibu sudah melihat Matius 4 ayat 17, setelah Yesus dicobai di padang gurun dan dia tampil melayani pertama kali di Galilea. Di situ dikatakan di Injil Matius pasal 4 ayat 17 bahwa ia menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, yang disampaikan pada pendengarnya pada waktu itu dan juga disampaikan kepada saya dan saudara, itu adalah seruan bertobatlah. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan mau kita berubah, pertobatan itu adalah mengubah arah hati kita. Mengubah arah hati kita menjadikan Yesus atau Allah itu sebagai pusat hidup kita yang benar. Bukan diri kita sendiri, bukan harta, bahkan bukan pujian dari orang lain atau sesama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pertanyaan sederhana buat kita. Apakah saya dan saudara benar-benar menempatkan Yesus itu di tahta hati kita?
Kita mungkin berkata, saya percaya Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat saya. Tapi pertanyaannya, apakah dia yang bertahta dalam hati kita? Satu-satunya di hati kita. Bertahta berarti menguasai seluruh hidup kita. Dia sebagai raja dan kita tunduk, hormat, taat kepada dia. Saudara, mari kita selidiki hati dan batin kita. Yesus membangun satu argumentasi yang sangat rapi ketika ia berbicara dalam perikop ini. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang 3 indikator orientasi hati kita. Ada 3 indikator orientasi hati kita. Yang pertama saudara, harta. Harta di sini menunjukkan apa sebenarnya yang menguasai hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau yang pertama harta menunjukkan apa yang kita cintai. Yang kedua mata. Apa yang menunjukkan fokus dan cara pandang hidup kita. Yang ketiga itu adalah Tuhan atau master dalam kehidupan kita. Yang menunjukkan kepada siapa kita loyal. Kita tunduk, kita hormat dan kita taat. Jadi ada 3 indikator ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah harta. Yang kedua mata. Yang ketiga Tuhan. Kita akan melihat bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. 3 bagian ini, 3 indikator orientasi hati kita ini sebenarnya menunjukkan beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang harta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan 21, di sana Tuhan Yesus berkata apa Bapak Ibu Saudara? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Tapi bukan berarti Yesus melarang kita untuk bekerja. Kalau nggak bekerja, nggak dapat uang, nggak bisa makan ya Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab sendiri juga berkata kalau kamu nggak bekerja ya jangan makan. Jangan maunya minta aja, tapi bekerjalah lebih keras. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk memberikan penghidupan dalam kehidupan kita. Tetapi ia melarang kita untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mencondongkan hati kita. Ia melarang kita menjadikan harta sebagai pusat rasa aman dalam hidup kita. Lalu ia berkata dengan kalimat yang sangat tajam saudara ya. Kalau di dalam gambar itu disebutkan hukum gravitasi rohani, ya. Bukan hati kita, bukan hati kita ya, saudara ya. Harta itu menarik hati kita ya. Di situ harta yang menarik hati kita. Harta menarik seperti satu hukum gravitasi gitu ya. Di sana dikatakan karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita perhatikan saudara ya. Yesus tidak berkata di mana hatimu, di situ hartamu berada. Jadi hati kita nggak bisa menarik harta. Tapi harta yang bisa menarik hati kita. Makanya di gambar itu hanya sebagai penolong ya Bapak Saudara ya. Bukan hati yang ada di tengah-tengah, tapi harta yang menarik hati kita. Artinya apa saudara? Apa yang paling sering kita pikirkan? Apa yang paling kita takut untuk kehilangan? Apa yang paling kita takuti? Apa yang paling membuat kita gelisah? Bukankah ketika kita tidak ada uang saudara? Kita paling takut, paling khawatir, paling gelisah hati kita. Ada di sini yang gak gelisah kalau gak punya uang? Wah tenang aja, ada Bapak Ibu Saudara? Tetapi Alkitab menolong kita untuk memahami. Saudara, kalau kita kehilangan uang, itu membuat kita lebih panik dari kalau kita kehilangan waktu doa kita. Nah sekarang makanya saya ajak untuk kita tes kehilangan ya saudara ya. Kita akan mencoba untuk melakukan tes bagaimana cara kita mengetahui alamat hati kita. Maka kita akan memeriksa apa yang berpengaruh paling besar dalam hidup kita. Apakah kita Bapak Ibu Saudara lebih takut kehilangan uang kita. Kita lebih panik kalau kita kehilangan uang kita dibandingkan kita kehilangan waktu untuk kita berdoa. Gak masalah gak datang doa pagi. Gak masalah pagi-pagi gak datang doa dulu. Yang penting udah siap-siap untuk kerja dulu.
Kita sama sekali gak panik kehilangan waktu doa kita. Saudara, kalau kita kehilangan kesempatan untuk bisnis itu jauh lebih membuat kita gelisah. Jauh lebih membuat kita takut dibandingkan kita kehilangan waktu ibadah kita. Maka saudara bisa dipastikan siapa yang menjadi pusat hidup kita. Mana yang paling kita utamakan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Injil Matius, saudara ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tetapi ketika rasa khawatir, rasa takut kehilangan, rasa gelisah itu lebih besar dibandingkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita pelajari, kita dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita tahu apa yang menjadi pusat hidup kita. Pusat hidup kita sudah pindah alamat. Dari Tuhan yang adalah satu-satunya harta yang terbesar yang kita miliki. Kepada harta yang bersifat duniawi. Tapi boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, sejatinya permasalahan ini bukan permasalahan tentang ekonomi. Tetapi masalah hati kita. Makanya hati kita yang harus dibongkar Bapak Ibu Saudara. Hati kita yang Yesus benar-benar ingin perbaiki adalah hati. Makanya Yesus menyerukan bertobatlah. Setelah Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat gambaran tentang bagaimana kita menempatkan harta itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Lalu tiba-tiba Yesus itu mengajak kita untuk melihat gambaran mata, saudara ya. Gambaran mata. Aneh sekali Yesus dari bicara tentang harta lalu bicara tentang mata. Karena Yesus ingin menunjukkan saudara, bukan uangnya yang utama. Tetapi bagaimana cara kita memandang uang itu. Ini adalah indikator yang kedua, yaitu mata. Karena mata itu menentukan arah hidup kita. Mata adalah pelita tubuh. Yesus tidak sedang berbicara tentang mata secara jasmani atau bola mata secara fisik ya saudara ya. Tetapi ia sedang berbicara tentang mata hati kita. Cara pandang batin kita. Tuhan Yesus berkata kalau matamu baik, cara pandang batinmu itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kata baik di sini saudara sebenarnya memiliki arti itu tidak terbagi, utuh atau tunggal, tidak mendua. Kok bisa ya? Baik tapi artinya seperti itu dalam bahasa aslinya. Jadi cara mata kita itu artinya mata kita, mata hati kita itu fokus hanya memandang pada satu titik. Kalau matamu fokus kepada Allah sebagai Tuhan atas hidupmu, maka teranglah seluruh hidupmu. Maka baiklah seluruh hidupmu. Sebaliknya saudara, kalau matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu. Dan Yesus berkata saudara, jika terang yang ada padamu itu gelap maka betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa saudara? Seseorang bisa merasa diri sedang berada dalam kehidupan yang terang. Kenapa? Kok nggak terang, orang saya ada di gereja berkhotbah, jadi penatua, jadi diaken, jadi pengurus komisi, latihan ibadah saya rajin, saya melayani dalam ibadah, saya juga anggota paduan suara, saya aktif di gereja, saya juga nggak pernah absen untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukankah hidup saya itu sebenarnya adalah terang? Tapi kenapa saudara melayani? Seringkali orientasi hidup manusia supaya saya diberkati. Bahkan gak berani jalan-jalan sebelum ke gereja. Kenapa? Takut ngalami hal yang buruk nanti ketika jalan-jalan. Makanya jalan-jalannya ditunda dulu. Ibadah dulu. Orientasi kita apa saudara? Berkat. Supaya diberkati Tuhan. Apakah salah minta diberkati Tuhan? Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika orientasi kita salah, itu yang salah. Itulah kegelapan paling berbahaya ketika kita berada dalam kegelapan tapi merasa kita berada di dalam terang.
Saudara, mungkin kita ingat tentang seorang muda yang kaya di dalam Matius 19. Seorang muda yang sangat kaya, banyak dan berlimpah kekayaannya. Tetapi dia datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan rohani begini. Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya baik enggak saudara? Baik kan? Rohani kan? Gimana Tuhan? Aku ini pengen hidup kekal. Caranya gimana Tuhan? Pertanyaannya baik enggak saudara? Baik. Saudara, Tuhan Yesus menjawab begini. Kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, maka turutilah semua perintah Allah. Lalu kata orang itu kepada Yesus begini, perintah yang mana Tuhan? Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata orang ini kepada Yesus menjawab, Yesus Tuhan, semuanya itu sudah aku turuti dengan taat, dengan tekun Tuhan. Apa yang masih kurang? Aku ini udah saleh loh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan satu hal lagi, gitu ya, satu hal yang lagi lebih daripada itu. Apa kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Jika engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Setelah itu kamu datang dan ikutlah aku. Apa kata Tuhan Bapak Ibu Saudara? Jual hartamu. Bagikan kepada orang miskin, lalu datang kepada aku dan ikutlah aku. Lalu orang ini bersorak-sorak, Bapak Ibu Saudara, hore, yes aku sudah punya jalan keluarnya. Aku sudah tahu bagaimana jalannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Aku tinggal jual hartaku, aku datang lalu ikut Yesus. Apakah pemuda itu sesemangat itu saudara? Dia dengan lemas dan lunglai pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Sebab banyak hartanya. Apa Yesus memaksa dia? Saudara, sebab itu keputusan tiap-tiap pribadi. Itulah yang dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Rasa rohani. Tapi yang jadi pusat hidupnya bukan Allah. Tapi hartanya. Saudara, yang minta jual harta siapa? Rajanya. Penguasa hidupnya, dia nurut enggak? Dia terlalu sayang dengan hartanya itu. Dia terlalu sayang dengan hartanya itu. Padahal yang merintah adalah Yesus. Yesus sebenarnya hendak berkata juga kepada setiap kita, apapun yang engkau miliki itu bukan milikmu. Itu milik Yesus. Dan harus engkau pergunakan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Tapi benarkah saya dan saudara menggunakan setiap hal, bukan hanya harta, talenta, kemampuan kita, jabatan gerejawi kita, kesempatan kita melayani untuk puji hormat kemuliaan bagi Dia. Dan berpusat sebagai penyembahan kita Dia satu-satunya. Atau mata kita sudah terbelah, tidak lagi untuk Tuhan, tapi kita mencabur aduk untuk Tuhan, untuk saya, tapi lebih banyak untuk saya. Saudara, orang muda yang kaya ini menjadi satu peringatan yang tegas dan keras untuk saya dan saudara. Bagaimana mata hati kita, condongnya mata hati kita ini kepada Allah satu-satunya atau kepada yang lain. Saudara dan saya bergumul untuk ini. Dan Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Yang ketiga, saudara. Yesus membawa kita ke puncak argumentasinya. Tidak lagi tentang harta, tidak lagi tentang mata, tetapi sekarang tentang Tuhan. Saudara, tidak ada wilayah netral. Dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa. Yesus di sini saudara tidak berkata begini, sebaiknya jangan mengabdi pada dua tuan. Yesus tidak berkata sebaiknya jangan. Tetapi dengan tegas Yesus berkata tidak dapat, kamu tidak dapat, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat
mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu harus pilih satu, kepada siapa kamu mengabdi. Tuan di sini saudaraku dipersonifikasikan, kekayaan di dalam bagian ini itu dipersonifikasikan sebagai tuan atau mamon. Sebagai tuan atau mamon. Allah tidak mau berbagi tahta dengan mamon, saudara. Allah mengingini kita dengan cemburu. Ia tidak mau berbagi tahta dengan mamon. Demikian mamon tidak mau berbagi perhatian dengan Allah, saudara. Dia akan menarik kita dengan begitu kuat. Kalau saudara memperhatikan pada bagian ini. Kalau ketaatan kita kepada Allah, saudara, tanpa kita dasari dengan hati yang tunduk dan menempatkan Dia sebagai Allah. Apakah ketaatan itu adalah ketaatan yang sungguh kepada Dia? Saudara, pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah kita percaya kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya buat kita sekarang adalah kalau semua yang kita miliki hilang, apakah Yesus cukup bagi kita? Kalau harta yang kita miliki hilang, kalau pekerjaan kita hilang, kalau usaha bisnis kita gagal, apakah kita masih dapat berkata Yesus itu cukup bagiku? Kalau jabatanmu diambil, kalau usahamu bangkrut, kalau tabunganmu habis, apakah kita masih berkata Yesus adalah warisanku? Atau justru iman kita akan runtuh? Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Bukan hanya tidak lagi mau beribadah, tapi memilih cara yang lain untuk mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Saudara, secara pribadi Tuhan memberikan saya pengalaman hidup bukan untuk dibanggakan, tapi itu menjadi kekuatan iman. Mungkin saya sudah menyaksikannya ini beberapa kali ya saudara. Tapi bagaimana itu menjadi pengalaman yang menolong kami, saya dan keluarga untuk sungguh memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Saudara, tatkala suami saya kehilangan jabatannya sebagai seorang direktur utama dalam sebuah BPR. Itu diambil oleh Tuhan. Dan pada waktu itu kami membuka usaha warung makan ya saudara ya, rame banget. Tapi waktu itu tiba-tiba pandemi. Jabatan diambil hampir berbarengan dengan waktu pandemi. Usaha kami Bapak Ibu Saudara tidak sama sebelum pandemi. Bahkan kami seringkali merugi. Saudara, tabungan kami habis. Punya utang enggak? Punya, banyak saudara. Tiap-tiap hari kami berpikir bagaimana untuk makan besok. Bagaimana untuk makan besok? Di dalam titik itu saudara, mungkin saudara ini saya sudah saksikan ya. Justru pada waktu itulah suami saya mengajarkan kepada saya dan anak-anak saya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan saat hidup kita sulit. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah kita. Dia terus mengajak kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengambil waktu teduh untuk bersama-sama dengan keluarga, membangun mezbah keluarga. Di saat-saat bukan saat-saat hidup kami baik, saat kami kehilangan segala sesuatu. Kami pun Bapak Ibu Saudara belajar untuk menempatkan Tuhan itu yang utama sebagai Tuhan. Saat kami kehilangan segala sesuatu, kami bersyukur kami tidak kehilangan iman dan Yesus itu cukup. Walaupun proses pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kami itu bukan waktu yang pendek. Sangat panjang, sangat melelahkan, sangat memedihkan. Kalau saya hari ini berbicara tentang iman, tempatkan Tuhan dalam keadaan sulit pun saya mengalami saudara. Saya tidak hanya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara mengatakan tetap beriman, tetap tempatkan Dia yang utama. Saya tidak hanya berbicara, saya pun telah belajar untuk melakukannya dalam hidup saya. Dan saya sungguh melihat dan mengalami Dia benar-benar Allah. Saya tidak menggantungkan pada jabatan, tidak menggantungkan pada tabungan. Dan saya tidak belajar menggantungkan hidup kepada siapapun, kepada Dia satu-satunya, yaitu Allah dan Tuhan.
Saudara yang terkasih, kalau hari-hari ini hidupmu gelap karena dosa atau karena pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, tetaplah tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa sulit, Bapak Ibu Saudara, kalau merasa tidak mampu untuk melewati semuanya itu, saudara, ada kabar baik untuk kita. Itu pun juga kabar baik yang saya alami, saudara. Dia tidak hanya menegur kita, dia tidak hanya memperingatkan kita, tapi dia sendiri telah menyerahkan seluruh hatinya, seluruh hidupnya. Dia yang adalah Allah yang kaya, memiliki kuasa di bumi dan di surga, menjadi miskin. Dan tidak menyimpan hidupnya untuk dirinya sendiri, tapi dia menyerahkan seluruh hidupnya di atas kayu salib. Mengapa? Supaya hati saya dan saudara tidak terbelah. Supaya hati saya dan saudara ini ditebus oleh karya salibnya. Sehingga orientasi hidup kita itu sepenuhnya diperbaharui. Sehingga orientasi kita bukan lagi dunia ini dengan segala kemegahannya. Tapi orientasi hidup kita adalah kerajaan Allah. Supaya oleh karya penebusannya, saudara, kita boleh memiliki orientasi yang benar. Tujuan saya dan saudara hidup di dalam anugerah keselamatan itu supaya kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Lewat seluruh hidup, seluruh pelayanan, seluruh pekerjaan atau apapun yang kita lakukan. Uang ini saudara boleh di tangan kita menjadi berkat Tuhan yang memelihara hidup kita. Tetapi yang ada di hati haruslah tetap satu-satunya yang memerintah atas hidup kita. Kalau Kristus yang menjadi harta kita, saudara, ketika kita kehilangan uang ini, kehilangan dunia ini, kita tidak akan hancur. Tapi kalau harta kita menjadi pusat hidup kita, ketika kita kehilangan, kita akan menjadi hancur. Kita akan depresi, kita akan berputus asa menghadapi hidup ini. Tapi ketika kita menempatkan dia sebagai harta satu-satunya dalam kehidupan kita. Kehilangan uang pun, bahkan saat ini mungkin masih punya hutang. Kita tidak akan hancur. Percayalah Tuhan akan memulihkan kita, amin. Percayalah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Hari ini Tuhan tidak meminta saudara dan saya untuk menghitung berapa tabungan kita, berapa uang kita. Tetapi ia meminta kita untuk memeriksa hati kita. Siapa yang sedang duduk bertahta di dalam hati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada suatu hari ada seorang pemimpin agama Israel. Bukan seorang ya, tapi ada pemimpin-pemimpin agama di Israel. Mereka sedang mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus. Saudara, ia datang kepada Yesus dan bertanya. Sayang saya gak bawa koin ya saudara ya. Dia membawa satu mata uang gitu ya saudara ya. Dia bawa kepada Yesus. Lalu dia berkata kepada Yesus. Oh sorry saudara, bukan dia membawa uang gitu ya saudara ya. Tapi dia datang kepada Yesus, dia sedang ingin menjebak Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, apakah boleh kita membayar pajak kepada Kaisar? Dia bertanya kepada Yesus ya, apakah kita boleh membayar pajak kepada Kaisar? Saudara, ini pertanyaan jebakan. Kalau Yesus menjawab boleh, maka orang banyak itu akan marah karena mereka membenci pajak Romawi yang begitu sangat menekan kehidupan orang-orang Yahudi. Tapi kalau Yesus menjawab Gak boleh membayar pajak kepada Kaisar. Maka mereka ini akan melaporkan Yesus kepada pemerintahan Romawi dan akan ditangkap sebagai pemberontak. Lalu Tuhan Yesus ini bertanya gitu ya, siapa yang bawa uang ya waktu itu ya saudara ya. Lalu Tuhan Yesus mengambil koin itu ya, uang koin itu. Lalu dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu apa jawab Yesus? Berikan kepada Kaisar. Ini milik Kaisar. Kamu harus membayar pajak. Berikan apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan
kepada Allah. Saudara, koin tadi bergambar kaisar, harus diberikan kepada kaisar. Tapi kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang ada di dalam gambar diri kita? Siapa saudara? Siapa yang ada di dalam diri kita? Gambar siapa saudara? Kita adalah gambar Yesus. Maka kepada siapa kita menyerahkan diri kita? Kepada Allah. Saudara, koin itu diberikan pada kaisar, tapi dalam diri kita ada gambar Allah. Bukankah sejatinya hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Allah? Saudara, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup kita untuk kita sungguh bertobat dan menyadari betul bahwa fokus hidup kita, orientasi hidup kita adalah sebagai warga kerajaan Allah. Siapa yang bertahta dalam hati kita Bapak Ibu Saudara? Allah. Dia satu-satunya harta kekayaan kita. Dia tidak akan habis lenyap dimakan ngengat dan karat, tapi dia kekal selama-lamanya. Dapatkah dibandingkan antara yang fana itu dengan yang kekal? Saudara, betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kebenarannya. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tahu betul Tuhan siapa kami. Nama demi nama, keluarga demi keluarga. Engkau tahu betul. Engkau rindu pertobatan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Jemaat GKM Saron dikasihi oleh Tuhan. GKM Saron dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya setiap jemaat nama demi nama dan keluarga demi keluarga benar-benar tahu betul bahwa Allah adalah Raja dalam kehidupannya. Allah sumber segalanya dalam kehidupannya. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami datang beribadah bahkan melayani Tuhan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Tapi jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Karena Engkau sungguh begitu luar biasa. Senantiasa mau dan berkenan untuk memimpin seluruh hidup kami. Supaya kami didapati berkenan kepada Tuhan. Supaya kami didapati sebagai hamba-hamba Tuhan yang kekasih. Sampai pada kekekalan Tuhan mau mendapati kami sebagai hamba yang dikasihinya. Sebab kami adalah harta kesayangan Tuhan. Dan Tuhan adalah harta kesayangan kami satu-satunya. Biarlah kami belajar memusatkan hidup kami kepada Tuhan. Allah pencipta kami, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terus tolong kami Tuhan supaya kami berfokus, orientasi hidup kami adalah Allah kehendaknya dan kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, seluruh jemaat Tuhan, Immanuel, Tuhan memimpin kami sampai akhir. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, saya kembalikan kepada Ibu.